kemasi barangmu. Besok pagi, saya tak mau melihatmu di rumah ini lagi. Itu kalimat yang dilemparkan ibu mertua saya, tepat di depan seluruh keluarga. Ia mengusir saya demi memberi kamar utama kepada adik ipar yang baru menikah. Malam itu juga, diam-diam, saya hentikan semua aliran uang yang selama ini menghidupi mereka. Keesokan paginya, ibu mertua dan suami panik menelpon. Mereka memohon uang. Saya hanya tertawa pelan. Lalu, saya matikan teleponnya. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal kita. Sebelum cerita dimulai, tuliskan di kolom komentar kalian menyimak dari kota mana. Jangan lupa like dan subscribe supaya kanal ini bisa terus menemani malam-malam kalian. Sekarang, mari kita mulai. Nama saya Rahayu. Usia saya 38 tahun. Saya pemilik sebuah usaha catering yang sudah punya nama di Jakarta. Selain itu, saya juga mengelola beberapa unit properti sewaan. Sudah 12 tahun saya membangun semuanya dari nol, sendirian. Saya bukan perempuan yang mudah dijatuhkan, tapi selama 7 tahun pernikahan, saya memilih merendahkan diri demi sebuah kata yang bernama keluarga. Rumah yang kami tempati berada di kawasan Pondok Indah. Rumah 2 lantai dengan halaman luas dan pagar tinggi. Setiap meter persegi rumah itu saya beli dengan keringat saya sendiri. Jauh sebelum saya menikah dengan Mas Damar, suami saya. Damar berusia 40 tahun. Dulu ia menjanjikan banyak hal. Sekarang, ia hanya pria yang gengsinya jauh lebih besar daripada penghasilannya. Usahanya bangkrut 3 tahun lalu. Sejak itu, ia tak pernah benar-benar bekerja lagi. Ibu mertua saya, Bu Sukesi, 60 tahun. Seorang perempuan dengan dagu yang selalu terangkat. Ia tinggal bersama kami sejak bapak mertua meninggal. Di matanya, saya bukan menantu yang ia hormati. Saya hanya mesin yang mengeluarkan uang. Lalu ada Wulan, adik ipar saya. Usianya 29 tahun. Beberapa hari lalu, ia baru saja menikah dengan seorang pria bernama Bagas, pengangguran. Sama seperti kakak iparnya. Selama ini, saya yang membayar semuanya. Cicilan rumah, listrik, air, makanan di meja. Bahkan uang jajan Bu Sukesi setiap bulan, semua mengalir dari rekening saya, tanpa pernah ada satupun ucapan terima kasih. Saya pikir, jika saya cukup sabar, suatu hari mereka akan melihat pengorbanan saya. Ternyata, saya salah. Kesabaran saya justru mereka baca sebagai kelemahan. Konflik itu sebenarnya sudah lama tumbuh, jauh sebelum malam pengusiran. Sejak Wulan menikah, suasana rumah berubah. Bu Sukesi memperlakukan putrinya itu bagai seorang ratu. Apapun yang Wulan minta, harus dipenuhi. Dan yang harus memenuhinya, tentu saja, adalah saya. Awalnya hanya hal kecil. Wulan minta dibelikan tas bermerek. Bu Sukesi yang menyuruh saya membayarnya. Lalu Bagas, suami Wulan, mulai ikut menumpang hidup di rumah kami. Ia datang hanya membawa 1 koper dan mulut yang penuh tuntutan. Saya pernah mencoba bicara baik-baik dengan Damar. Saya bilang, rumah ini sudah terlalu penuh. Saya bilang, beban biaya hidup naik 2 kali lipat sejak Bagas datang. Damar hanya menghela napas. Ia berkata pelan, sudahlah, Rahayu, mereka kan keluarga. Jangan hitung-hitungan soal uang. Mudah sekali ia berkata begitu, karena bukan dia yang membayar. Padahal saya tahu, di luar rumah, Damar selalu membanggakan diri. Ia bercerita kepada teman-temannya, seolah seluruh kekayaan ini adalah hasil kerjanya. Ia memakai kartu tambahan yang saya berikan, lalu mentraktir orang-orang demi pujian sesaat. Saya diam. Bukan karena saya tak mampu melawan, tapi karena saya masih berharap pada sisa cinta yang dulu pernah ada. Saya masih ingat satu kejadian, beberapa bulan sebelum malam itu. Saat itu, usaha catering saya sedang mendapat pesanan besar untuk sebuah acara pernikahan. Saya bekerja hampir 2 hari tanpa tidur. Pulang ke rumah dengan tubuh remuk. Saya hanya ingin segelas air hangat dan tempat untuk merebahkan badan. Tapi yang saya temui di rumah adalah Bu Sukesi yang marah-marah. Ia mengomel karena saya pulang terlambat dan tidak sempat memasak untuk Wulan. Damar, suami saya, bukannya membela, justru menyuruh saya minta maaf
kepada ibunya. Malam itu, saya menelan rasa sakit sambil memasak dalam keadaan setengah pingsan. Saat itu, saya berpikir, mungkin inilah harga sebuah keluarga. Mungkin perempuan memang harus mengalah, tapi semakin saya mengalah, semakin mereka meninjak. Kebaikan saya tak pernah mereka anggap sebagai kebaikan. Mereka menganggapnya sebagai kewajiban. Sampai malam itu tiba, malam yang akhirnya merobek habis sisa harapan saya. Suasana ruang keluarga malam itu terasa sangat kaku. Saya duduk di sofa tunggal, kedua tangan saya rapatkan di pangkuan. Di seberang saya, 4 orang duduk berjajar seperti hakim yang sudah menyiapkan vonis. Wulan bersandar manja di lengan Bagas. Bu Sukesi duduk tegak dengan dagu terangkat. Dan Damar, pria yang seharusnya melindungi saya, hanya menunduk menatap ujung sepatunya sendiri. Wulan yang memulai. Suaranya sengaja dibuat merengek. Ia mengeluh bahwa kamar tamu yang ia tempati terlalu sempit untuk pengantin baru. Katanya, ia butuh ruang yang lebih luas. Bagas menimpali sambil menyilangkan kaki. Pria pengangguran itu bahkan berani mengkritik tata letak perabotan rumah saya, seolah ia pemilik sah bangunan ini. Padahal, setiap kursi yang ia duduki, saya yang membelinya. Saya hanya mendengarkan dalam diam. Lalu Bu Sukesi mengambil alih pembicaraan. Suaranya keras dan penuh perintah. Ia menatap saya dengan sorot tajam, lalu menyampaikan inti pertemuan malam itu. Ibu mertua saya menuntut agar saya dan Damar segera mengosongkan kamar utama. Malam itu juga, alasannya, Wulan adalah putri kesayangannya yang harus diperlakukan bak seorang ratu di hari-hari awal pernikahan. Sudah kewajiban seorang menantu untuk mengalah, katanya tajam. Dan sudah kewajiban menantu menuruti kemauan mertua tanpa banyak bertanya. Dada saya terasa sesak. Kamar utama itu satu-satunya tempat saya bisa beristirahat setelah seharian bekerja keras menafkahi mereka semua. Saya menarik napas panjang. Saya berusaha menjaga nada suara saya tetap stabil. Lalu saya menolak. Saya ingatkan mereka semua bahwa rumah ini dibeli dari tabungan saya sendiri, jauh sebelum saya menikah. Saya ingatkan juga bahwa seluruh tagihan bulanan, mulai dari cicilan, listrik, hingga makanan yang mereka makan, semuanya berasal dari kerja keras saya. Saya tidak keberatan Wulan menumpang di kamar tamu. Kata saya, tenang. Tapi saya tidak akan pernah menyerahkan kamar utama saya kepada siapapun. Penolakan saya yang tenang itu justru membuat ruangan seketika memanas. Damar akhirnya mengangkat wajah, tapi bukan untuk membela saya. Dengan wajah merah karena malu ditegur di depan keluarganya, Damar justru menyuruh saya diam. Ia meminta saya menuruti saja perkataan ibunya. Ini hanya soal kamar, Rahayu, jangan dibesar-besarkan, katanya. Mengabaikan fakta bahwa istrinya sedang ditindas di rumahnya sendiri. Saya menatap suami saya dengan kecewa yang teramat dalam. Pria yang dulu berjanji menjaga saya, kini berdiri di barisan terdepan untuk merampas hak saya. Tidak ada lagi rasa hormat yang tersisa di hati saya untuk pria pengecut itu. Kemarahan Bu Sukesi meledak. Ia berdiri. Wajahnya memerah, menahan amarah. Ia merasa harga dirinya sebagai ibu mertua telah diinjak-injak. Jari telunjuknya yang gemetar menunjuk ke wajah saya. Suaranya menggema ke seluruh penjuru ruangan. Kemasi barangmu. Besok pagi, saya tak mau melihatmu di rumah ini lagi. Wulan dan suaminya yang akan menempati kamarmu. Teriakan itu seolah menjadi puncak dari semua penghinaan yang selama ini saya tahan. Tapi anehnya, saya sama sekali tidak merasa sedih. Tidak ada satu tetes air mata pun yang jatuh. Sebaliknya, sebuah rasa lega yang luar biasa justru mengalir di dalam dada saya. Beban berat yang selama ini menekan pundak saya seolah terangkat seketika. Saya membenarkan letak hijab saya dengan gerakan pelan dan penuh wibawa. Lalu saya berdiri. Saya menatap mata ibu mertua saya tanpa rasa takut sedikit pun. Di bibir saya terukir sebuah senyuman tipis. Senyuman yang menyimpan ribuan rencana. Baik, Bu, jika itu memang mau kalian. Tanpa mengucapkan kata-kata lagi, saya berbalik dan berjalan tenang menuju kamar utama. Saya tidak membanting pintu. Saya tidak menunjukkan kemarahan sedikit pun. Di dalam kamar,
Saya membuka lemari dan mengeluarkan sebuah koper. Saya tidak memasukkan semua barang. Saya hanya mengambil pakaian secukupnya, dokumen-dokumen penting, perhiasan, dan barang berharga yang saya beli dengan uang saya sendiri. Setiap barang yang masuk ke dalam koper itu terasa seperti simbol kebebasan saya yang baru. Saya tidak akan pernah kembali ke rumah ini sebagai pihak yang tertindas. Setelah koper terkunci, saya melangkah keluar. Saya melewati ruang keluarga, tempat 4 orang itu masih berkumpul. Wulan tersenyum penuh kemenangan. Bagas mengusap dagunya dengan gaya sombong. Bu Sukesi melipat tangan di dada, merasa berhasil menaklukkan menantunya. Dan Damar hanya diam. Tak berani menatap wajah saya. Saya tidak menoleh sedikit pun. Saya membuka pintu depan, melangkah keluar, lalu menutupnya rapat di belakang saya. Saya meninggalkan kehidupan lama yang penuh kebohongan itu. Udara malam menyambut saya. Saya berjalan menuju jalan raya, lalu menghentikan sebuah taksi. Saya minta diantar ke sebuah hotel mewah di pusat kota. Di dalam taksi, saya bersandar dengan nyaman. Saya merasakan kebebasan yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Lalu, saya keluarkan ponsel saya. Jari-jari saya membuka aplikasi keuangan yang terhubung dengan seluruh rekening saya. Saya menatap layar itu dengan pandangan dingin. Satu persatu, saya matikan sumber kehidupan keluarga suami saya. Sambil menatap layar, saya bergumam pelan di tengah keheningan malam. Mari kita lihat. Seberapa lama kalian bisa bertahan tanpa uang dari saya? Itulah serangan pertama saya. Tapi malam itu, mereka belum tahu apa yang sudah menunggu di pagi hari. Sinar matahari pagi menembus celah jendela rumah Pondok Indah. Bu Sukesi terbangun dengan senyum lebar. Ia meregangkan tubuh, merasa sangat puas. Baginya, semalam ia berhasil mengusir menantu yang selama ini ia anggap terlalu berkuasa. Kini, pikirnya, rumah ini sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Ia segera bangkit dan berjalan menuju kamar tamu untuk membangunkan putri dan menantu barunya. Ia mengetuk pintu dengan penuh semangat, memerintahkan Wulan dan Bagas segera memindahkan barang ke kamar utama yang kini telah kosong. Wulan menyambut perintah itu dengan sorak gembira. Ia menarik lengan Bagas, mengajaknya pindah ke kamar yang jauh lebih luas dan mewah. Di dalam kamar utama, Wulan melompat-lompat di atas kasur empuk. Ia mengagumi perabotan bagus yang ditinggalkan kakak iparnya. Bagas tak kalah senang. Ia membuka lemari, meraba bahan kayu yang mahal, dan membayangkan hidup nyaman tanpa perlu bekerja. Keduanya tertawa. Mereka merasa telah memenangkan sebuah pertarungan besar. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa kemewahan yang mereka injak saat ini adalah jebakan yang siap menghancurkan mereka. Sementara itu, di lantai teratas sebuah hotel mewah, saya terbangun dalam suasana yang sangat berbeda. Saya membuka mata, disambut pemandangan kota dari balik jendela kaca raksasa. Tidak ada suara teriakan mertua. Tidak ada keluhan adik ipar. Tidak ada kehadiran suami yang membebani. Saya bangkit, membersihkan diri, lalu duduk di kursi berlengan sambil menikmati sarapan yang diantar langsung ke kamar. Saya menyesap teh hangat perlahan, membiarkan keheningan pagi menyegarkan pikiran sebelum saya melancarkan serangan yang sesungguhnya. Setelah sarapan, saya meraih ponsel. Kini saatnya saya membuka kembali aplikasi keuangan saya. Langkah pertama, saya batalkan seluruh sistem potong saldo otomatis yang selama ini berjalan mulus setiap awal bulan. Saya hapus jadwal pembayaran cicilan rumah, membiarkan tagihan itu menggantung tanpa penanggung. Lalu saya batalkan pembayaran tagihan listrik, air, dan internet. Saya pastikan tidak ada satu keping uang pun dari rekening saya yang mengalir untuk menutupi kebutuhan rumah itu. Saya lakukan semuanya dengan wajah datar, tanpa keraguan, tanpa rasa kasihan. Langkah kedua, saya urus kartu belanja tambahan yang selama ini saya berikan kepada Damar dan Bu Sukesi. Kartu-kartu itu adalah sumber kesombongan mereka di luar rumah. Saya menghubungi layanan pelanggan bank dengan suara tegas. Saya minta pihak bank segera membekukan semua kartu tambahan yang terdaftar atas nama saya. Saya juga minta kata sandi kartu penarikan tunai utama yang tidak sengaja tertinggal di rumah segera diubah saat itu juga. Setelah bank mengonfirmasi semua permintaan saya telah dilaksanakan,
Saya meletakkan ponsel di atas meja. Serangan pertama telah saya luncurkan. Kini saya hanya perlu duduk, manis, dan menunggu. Tapi mereka di rumah itu belum tahu. Hari ini akan menjadi hari paling memalukan dalam hidup mereka. Pagi itu, Bu Sukesi bersiap-siap keluar rumah. Ia mengenakan pakaian terbaiknya, menyemprotkan wewangian yang menyengat, lalu mengambil tas tangan. Pagi ini, ia berencana memesan makanan dalam jumlah besar dari sebuah penyedia catering terkenal. Bu Sukesi berniat mengadakan pesta syukuran besar-besaran untuk merayakan pernikahan Wulan, sekaligus untuk pamer kepada para tetangga. Ia melangkah keluar dengan kepala terangkat, berjalan menuju mesin penarikan tunai, tak jauh dari gerbang perumahan. Sepanjang jalan, ia membayangkan pujian para tetangga saat melihat hidangan mewah yang akan ia sajikan nanti siang. Tiba di depan mesin, Bu Sukesi membuka dompet dan mengeluarkan kartu yang selama ini selalu menyelamatkan hidupnya. Kartu itu sebenarnya milik saya, namun ia merasa berhak menggunakannya kapan saja, karena ia tahu kata sandinya. Dengan senyum percaya diri, ia masukkan kartu itu ke mesin dan menekan 6 angka yang sudah sangat ia hafal. Layar mesin terdiam sejenak, lalu muncul tulisan merah, menyatakan kata sandi salah. Bu Sukesi mengerutkan kening. Ia pikir mungkin salah tekan karena terburu-buru. Ia mencoba lagi, kali ini lebih perlahan. Namun, mesin kembali menolak. Kepanikan mulai merambat di dadanya. Ia coba mengingat-ingat apakah ia salah angka, tapi ia sangat yakin 6 angka itu benar. Dengan tangan mulai berkeringat, ia mencoba untuk ketiga kalinya. Alih-alih mengeluarkan uang, mesin itu justru berbunyi panjang. Layar menjadi gelap. Lalu memunculkan pesan baru yang membuat jantung Bu Sukesi seakan berhenti. Kartu telah ditahan oleh pihak bank. Bu Sukesi memukul layar mesin dengan panik, berteriak meminta kartunya kembali. Namun, usahanya sia-sia. Pada saat yang hampir bersamaan, di sebuah restoran mewah di kawasan perkantoran, Damar sedang duduk dikelilingi rekan-rekannya. Siang itu, dengan bangga, Damar menawarkan diri menanggung seluruh biaya makan siang. Katanya, untuk merayakan keberhasilan kecil yang ia capai. Padahal, ia tak punya keberhasilan apa-apa. Damar berbicara lantang, tertawa lebar, menceritakan berbagai kisah karangan tentang betapa suksesnya hidupnya. Teman-temannya mendengarkan penuh kagum, memesan makanan-makanan mahal tanpa ragu, karena tahu Damar yang akan membayar. Damar merasa seperti raja yang membagikan sedekah. Setelah makan siang selesai, seorang pelayan menghampiri, membawa buku tagihan. Damar mengambilnya dengan gaya acuh, bahkan tak repot melihat jumlahnya. Ia langsung mengeluarkan kartu belanja dan menyerahkannya. Lalu ia kembali mengobrol, seolah tagihan besar itu hanyalah uang receh. Beberapa menit kemudian, pelayan itu kembali. Wajahnya tampak canggung. Ia menunduk, mendekatkan wajah ke arah Damar, lalu berbisik sopan. Pelayan itu memberitahu bahwa kartunya ditolak. Senyum di wajah Damar lenyap. Ia merasa ada yang salah, tapi berusaha menutupinya dengan tawa kecil. Damar bilang, mungkin ada gangguan pada mesin. Lalu ia keluarkan kartu lain dengan tangan yang mulai gemetar. Pelayan mengangguk dan pergi. Damar tak lagi fokus pada obrolan. Keringat dingin mulai mengucur di pelipisnya. Tak lama, pelayan kembali dengan wajah lebih tegang. Kali ini ia menyatakan kartu kedua pun ditolak karena telah diblokir. Percakapan di meja itu berhenti. Semua teman Damar menatapnya penuh tanda tanya. Damar mematung. Wajahnya pucat. Ia merogoh dompet dan tidak menemukan selembar uang tunai pun yang cukup untuk membayar. Di tengah tatapan menyelidik dari rekan-rekannya, Damar menelan ludah dengan susah payah. Ia menanggung rasa malu yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Tapi ia belum tahu ini baru permulaan. Hari itu juga, matahari bersinar sangat terik. Di dalam kamar utama yang kini ditempati pengantin baru, mesin pendingin ruangan tiba-tiba mengeluarkan dengungan sebelum akhirnya mati. Layar televisi besar di ruang tengah ikut padam. Kipas angin berhenti berputar. Lampu-lampu di seluruh penjuru rumah mati serentak. Suasana yang tadinya bising oleh suara televisi kini berubah menjadi keheningan yang mencekam. Wulan, yang sedang berbaring santai, langsung terbangun
dengan wajah bersungut-sungut. Ia mengipasi wajahnya dengan tangan, merasakan udara kamar yang cepat berubah panas. Jaringan internet juga terputus, membuat ponselnya kehilangan koneksi. Bagas, yang sedang asik bermain game di ponsel, langsung mengumpat. Ia membanting ponselnya ke kasur dan menatap istrinya dengan tatapan menyalahkan. Wulan mencoba mencari tahu. Ia menekan saklar lampu berkali-kali, tapi tidak ada reaksi. Ia keluar kamar dan melihat meteran listrik di dinding. Layar kecil pada meteran itu menunjukkan angka 0. Pulsa listrik telah benar-benar habis. Wulan berteriak memanggil ibunya. Tapi ia teringat, Bu Sukesi sedang pergi mengambil uang. Ia kembali ke kamar dengan tubuh bersimbah peluh. Mendapati suaminya duduk di tepi ranjang dengan wajah ditekuk. Mengeluhkan betapa buruknya fasilitas di rumah yang katanya mewah ini. Tak lama, terdengar suara langkah terburu-buru dan bantingan pintu depan. Bu Sukesi masuk dengan napas terengah-engah. Keringat membasahi dahi dan lehernya. Bukan hanya karena cuaca panas, tapi karena kepanikan luar biasa yang menggerogoti kepalanya. Wulan menghampiri ibunya, hendak mengeluhkan listrik yang mati. Namun kata-katanya terhenti saat melihat ibunya menjatuhkan diri ke sofa. Bu Sukesi memegangi dada dengan suara serak. Ia menceritakan bahwa mesin penarikan tunai telah menelan kartunya. Ia tak punya uang tunai, bahkan untuk membeli sebotol air minum pun ia tak sanggup. Bu Sukesi menangis meratapi nasibnya. Ia sadar, tanpa kartu itu, ia tidak bisa membayar sisa pesanan makanan untuk syukuran besok. Di tengah kepanikan ibu dan anak itu, pintu rumah kembali terbuka. Damar melangkah masuk dengan wajah memerah, napas memburu, dan kemeja basah oleh keringat. Ia baru saja mengalami kejadian paling memalukan sepanjang hidupnya. Setelah kartunya ditolak berkali-kali di restoran mewah itu, Damar terpaksa memohon kepada salah satu bawahannya untuk menanggung seluruh tagihan. Bawahan itu memang membayar, namun dengan tatapan merendahkan dan senyum mengejek yang membuat harga diri Damar hancur berkeping-keping. Sepanjang perjalanan pulang, ia menumpang kendaraan umum karena tak punya uang untuk mengisi bahan bakar mobilnya. Damar menahan amarah yang mendidih. Begitu sampai dan mendapati rumah gelap serta panas menyengat, amarahnya langsung meledak. Damar menendang meja kecil di ruang tamu hingga terjungkal, membuat Bu Sukesi dan Wulan terlonjak. Ia mengacak-acak rambutnya dengan frustrasi, berteriak mempertanyakan mengapa rumah ini seperti neraka. Bu Sukesi dengan terbata-bata menjelaskan bahwa listrik mati karena pulsanya habis, dan ia tidak bisa membeli pulsa baru karena kartunya ditahan mesin. Mendengar itu, otak Damar mulai merangkai kepingan kejadian hari ini. Kartu belanjanya yang diblokir, kartu ibunya yang ditelan mesin, pulsa listrik yang tiba-tiba habis, internet yang terputus. Hanya ada satu orang yang punya kuasa penuh atas semua itu. Hanya ada satu orang yang mampu memutus seluruh urat nadi kehidupan keluarga ini dalam sekejap. Orang itu adalah perempuan yang semalam mereka usir dengan penuh kesombongan. Kesadaran itu menghantam Damar dengan keras. Ia segera merogoh saku, mengeluarkan ponsel dengan tangan gemetar. Ia mencari nomor saya, lalu menekan tombol panggil. Suara nada sambung terdengar lambat, menambah ketegangan yang merayap di ruang tamu yang gelap. Bu Sukesi mencengkeram lengan putranya, menyuruh Damar menyalakan pengeras suara agar ia bisa ikut bicara. Wulan dan Bagas berdiri di ambang pintu kamar, mengamati adegan itu dengan tatapan cemas. Mereka semua tiba-tiba menyadari betapa bergantungnya hidup mereka pada perempuan yang selalu mereka anggap rendah. Malam itu, di kamar utama yang gelap dan pengap, Wulan menatap Bagas dengan penuh harap. Ia memohon suaminya untuk berbuat sesuatu, mengeluarkan uang tabungan, atau setidaknya mencari pinjaman. Tapi Bagas hanya diam. Pria itu tak punya apa-apa. Tabungan yang dulu ia banggakan di depan Wulan ternyata hanyalah kebohongan. Ia menikahi Wulan justru karena mengira keluarga ini kaya raya. Untuk pertama kalinya, retak muncul di antara pengantin baru itu. Wulan menyadari bahwa pria yang ia nikahi sama tak bergunanya dengan kakak dan ibunya. Pertengkaran kecil mulai pecah di tengah panasnya kamar tanpa pendingin udara. Suara mereka bersahutan dengan keluhan Bu Sukesi di ruang depan. Rumah megah itu dalam semalam
berubah menjadi sarang pertengkaran. Sementara itu, di dalam kamar hotel yang sejuk, saya sedang duduk bersandar membaca sebuah buku. Suara dering telepon memecah keheningan. Saya melirik layar. Nama suami saya tertera di sana. Berkedip-kedip meminta perhatian. Saya biarkan telepon itu berdering hingga hampir mati. Menikmati setiap detik kepanikan yang pasti sedang dirasakan pria di ujung sana. Tepat sebelum panggilan terputus otomatis, saya angkat. Saya tidak mengucapkan salam. Saya hanya mendengarkan suara napas tergesa-gesa dari seberang. Lalu, terdengar suara rebutan. Rupanya, Bu Sukesi merampas telepon dari tangan putranya. Wanita tua itu berteriak dengan nada tinggi, mencampur marah dan panik. Beraninya kau melakukan ini? Kenapa semua kartu diblokir? Kenapa listrik mati dan rumah ini panas? Kau sengaja mau membuat kami menderita. Kirim uang sekarang juga, detik ini. Atau aku akan mencari ke tempat kerjamu. Alih-alih merasa terancam, saya justru tersenyum lebar. Saya tutup mulut menahan tawa. Namun akhirnya, tawa itu meledak juga. Suara tawa saya terdengar lepas, namun sangat dingin. Saya tertawa cukup lama, membiarkan mereka di seberang sana mendengarnya. Saya menikmati penderitaan mereka. Setelah tawa saya mereda, saya memperbaiki posisi duduk. Mata saya menatap lurus ke pemandangan kota di luar jendela, dengan suara yang sangat tenang. Namun, penuh bisa. Saya memberikan jawaban yang akan selalu terngiang di telinga keluarga itu. Bukankah semalam ibu sendiri yang mengusir mesin pencetak uang ini? Bukankah ibu yang bilang tidak ingin melihat saya lagi di rumah itu? Saya berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Perlu ibu ingat, rumah itu berdiri dan menyala karena uang saya. Semua makanan yang masuk ke perut kalian dibeli dengan keringat saya. Mintalah uang pada anak laki-laki ibu yang gengsinya setinggi langit. Atau mintalah pada menantu baru ibu yang gagah berani merebut kamar saya. Selamat menikmati rumah yang gelap. Bu, dan jangan pernah menghubungi saya lagi. Tanpa menunggu bantahan, saya tekan tombol merah. Panggilan terputus dengan bunyi klik singkat. Saya segera membuka pengaturan ponsel. Saya blokir nomor damar. Bu Sukesi, Ulan, dan semua kerabat suami yang mungkin ikut campur. Lalu, saya letakkan ponsel, menghela napas panjang, dan merasakan kedamaian yang luar biasa mengalir ke dalam tulang-tulang saya. Sementara itu, di rumah Pondok Indah, penderitaan mereka justru bertambah. Siang itu, sebuah mobil box dari penyedia catering tiba di depan rumah. Mereka datang menagih sisa pembayaran pesanan syukuran yang sudah terlanjur Bu Sukesi pesan kemarin. Di depan para tetangga yang mulai berkerumun, petugas catering itu menuntut pelunasan dengan suara keras. Bu Sukesi tak punya uang sepeser pun. Wajahnya yang biasa terangkat tinggi, kini tertunduk malu. Para tetangga yang selama ini ia banggakan, kini berbisik-bisik, menertawakan keluarga yang 2 hari lalu masih sombong itu. Bu Sukesi mengusir petugas catering dengan kasar, tapi rasa malu sudah menempel di wajahnya. Belum reda satu masalah lain datang. Sore harinya, 2 orang petugas dari perusahaan pembiayaan mengetuk pintu. Mereka datang untuk menarik mobil yang selama ini dipakai Damar. Ternyata cicilan mobil itu pun dibayar dari rekening saya lewat potongan otomatis yang sudah saya hentikan. Damar mencoba menahan, memohon, bahkan berteriak, tapi petugas itu hanya menunjukkan dokumen, lalu membawa pergi mobil yang selama ini menjadi simbol kebanggaan Damar. Pria itu hanya bisa berdiri di tepi jalan, menatap mobilnya hilang di tikungan, sambil para tetangga menyaksikan kejatuhannya satu persatu. Malam itu, untuk pertama kalinya, mereka tidur dalam rumah yang gelap dan panas, dengan perut lapar dan harga diri yang remuk. Mereka mulai mengerti bahwa segala kemewahan yang mereka nikmati selama ini ternyata tak pernah benar-benar menjadi milik mereka. Dan saya di kamar hotel yang sejuk justru baru memulai. Tepat saat itu, ponsel saya kembali bergetar. Kali ini bukan dari keluarga suami, melainkan dari nomor pengacara pribadi saya, Pak Tono. Saya tersenyum tipis.
Inilah serangan kedua, serangan yang sesungguhnya. Suara Pak Tono terdengar tenang dan terkendali di seberang. Ia mengabarkan bahwa semua dokumen yang saya minta sudah siap. Surat-surat itu sudah ia urus diam-diam sejak beberapa minggu lalu, sejak saya merasa firasat buruk akan datang. Pak Tono mengingatkan satu hal yang selama ini tidak pernah diketahui keluarga suami saya. Rumah di Pondok Indah itu, sejak awal, hanya tercatat atas satu nama saya. Tidak pernah ada nama Damar di dalam sertifikat itu. Tidak ada satupun nama keluarganya selama 7 tahun. Mereka tinggal di sana, makan di sana, tidur di sana, dengan keyakinan bahwa itu rumah keluarga. Padahal secara hukum, mereka hanyalah penumpang yang tidak pernah membayar. Saya minta Pak Tono melakukan satu hal. Saya minta ia menyiapkan surat pemberitahuan resmi bahwa seluruh penghuni rumah itu harus segera mengosongkan bangunan karena pemilik sah telah mencabut izin tinggal mereka. Pak Tono menyanggupi. Ia bilang, surat itu akan diantar langsung oleh stafnya, ditemani 2 orang petugas. Esok pagi, saya tutup telepon. Saya tatap kembali pemandangan kota. Esok pagi, semua akan berubah selamanya. Pagi itu, suasana rumah Pondok Indah masih kacau. Listrik mati, udara pengap. Kulkas yang isinya membusuk mengeluarkan bau tak sedap. Bu Sukesi duduk lemas di sofa. Wulan menangis di sudut kamar. Mengeluh tak bisa mandi, karena air pun tak mengalir. Bagas mengurung diri, kelaparan. Karena tak ada lagi makanan, dan tak ada uang untuk membeli. Damar mondar-mandir seperti orang gila. Mencoba menghubungi saya berkali-kali, hanya untuk mendapati nomornya telah diblokir. Lalu, terdengar ketukan tegas di pintu depan. Damar membuka pintu dengan harapan itu saya yang datang membawa uang. Tapi yang berdiri di sana bukan saya, melainkan seorang pria berpakaian rapi, ditemani 2 petugas, membawa map berisi dokumen. Pria itu memperkenalkan diri sebagai staf dari kantor pengacara. Dengan sopan namun tegas, ia menyampaikan maksud kedatangannya. Ia menyerahkan sebuah surat resmi kepada Damar. Damar membaca surat itu dengan tangan gemetar. Wajahnya yang tadinya berharap perlahan berubah menjadi pucat pasi. Bu Sukesi merebut surat itu, membacanya, lalu menjerit tak percaya. Surat itu menyatakan dengan jelas, hitam di atas putih, bahwa rumah yang mereka tempati adalah milik Sah Rahayu seorang. Surat itu memerintahkan seluruh penghuni untuk segera mengosongkan rumah dalam waktu 2 kali 24 jam. Ini tidak mungkin, teriak Bu Sukesi. Ini rumah keluarga. Ini rumah anak saya. Staf pengacara itu hanya menggeleng tenang. Ia menjelaskan bahwa di dalam sertifikat tidak pernah ada nama Damar. Tidak pernah ada nama siapapun selain Rahayu. Secara hukum, mereka tidak memiliki hak apapun atas bangunan itu. Damar terduduk di lantai. Tubuhnya lunglai. Baru sekarang ia mengerti betapa fatal kesalahan yang ia lakukan. Ia telah ikut mengusir satu-satunya orang yang menjadi penyangga seluruh hidupnya. Ia mengusir pemilik tanah tempat ia berpijak. Wulan menangis histeris. Bagas, yang merasa tak punya ikatan apa-apa dengan rumah itu, justru diam-diam mulai memikirkan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Hari berganti. 2 hari berlalu begitu cepat, dan ketika batas waktu habis, mereka benar-benar harus keluar dengan barang seadanya. Keluarga yang 2 hari lalu masih merasa berkuasa itu kini melangkah keluar dari gerbang Pondok Indah, menjadi orang-orang tanpa tempat tinggal. Kehancuran keluarga itu tidak berhenti sampai di sana. Justru di sanalah ia baru dimulai. Mereka terpaksa mengontrak sebuah rumah petak sempit di pinggiran kota. Dari rumah megah berhalaman luas, kini mereka berdesakan di ruang yang pengap dan bocor saat hujan. Tabungan mereka yang ternyata selama ini hanya remah-remah, cepat habis. Damar yang dulu sombong, kini harus menelan harga dirinya. Ia mencoba melamar pekerjaan, tapi tak ada yang menerima pria berusia 40 tahun tanpa keahlian dan tanpa pengalaman kerja nyata. Akhirnya, ia terpaksa menjadi pemulung, memunguti barang bekas, dengan upah yang hanya cukup untuk membeli beberapa bungkus nasi murah. Rasa putus asa menyelimuti hati Damar setiap hari.
Ia membenci kemiskinan ini. Tapi yang paling ia benci adalah dirinya sendiri. Dirinya yang terlalu pengecut untuk membela perempuan yang dulu sangat mencintainya. Penderitaan paling nyata dialami oleh Wulan. Perempuan yang selalu bermimpi hidup seperti putri raja itu, kini menghadapi kenyataan paling pahit. Bagas, suaminya, kabur. Pria itu mencuri seluruh perhiasan Wulan, lalu menghilang tanpa jejak. Ternyata, sejak awal, Bagas hanya benalu yang menanti kesempatan. Tanpa ijazah tinggi dan tanpa keahlian, Wulan hanya bisa melamar sebagai pelayan dan tukang bersih di sebuah rumah makan yang sibuk. Setiap hari, dari pagi hingga larut malam, ia berdiri berjam-jam dengan kaki bengkak. Ia mengenakan seragam yang kotor oleh cipratan minyak, membersihkan sisa makanan orang lain, dan mengepel lantai yang lengket. Tidak jarang, Wulan dimaki pelanggan yang tak sabar atau ditegur keras oleh pengelola karena kerjanya dinilai lambat. Keangkuhannya hancur berkeping-keping setiap kali ia harus menundukkan kepala dan meminta maaf kepada orang asing demi mempertahankan pekerjaan yang gajinya tak seberapa. Suatu malam, Wulan pulang ke rumah petak dalam keadaan sangat lelah dan penuh amarah. Begitu membuka pintu, ia melihat Damar duduk melamun di dinding. Sementara Bu Sukesi terbatuk-batuk di atas kasur. Emosi Wulan yang sudah di ujung tanduk seketika meledak. Ia membanting tasnya ke lantai. "Cari kerja, Kak. Jangan cuma melamun seperti orang gila," bentaknya. "Aku lelah setengah mati melayani pelanggan seharian. Sementara kakak cuma duduk, menghabiskan jatah makanan yang kubeli." "Kau laki-laki macam apa?" Damar tidak terima dibentak adiknya. Pertengkaran hebat pun tak terhindarkan. "Dayamite, Wulan. Ini semua gara-gara kau," balas Damar dengan urat leher menegang. "Kalau saja kau tidak merengek minta tinggal di kamar utama malam itu. Kalau saja kau tidak menikahi laki-laki benalu yang membawa kabur hartamu, kita semua tidak akan berakhir di tempat sampah seperti ini. Kaulah pembawa sial keluarga ini." Mereka saling meneriakan kata-kata kebencian, saling menyalahkan atas kemalangan yang menimpa. Bu Sukesi mencoba melerai dengan suara serat, memohon kedua anaknya berhenti. Namun suaranya tenggelam di tengah teriakan saling benci itu. Keributan itu membuat para tetangga memukul dinding pemisah, menyuruh mereka diam. Wulan akhirnya jatuh terduduk di lantai dingin, menangis terseduh-seduh meratapi nasibnya. Ia tak pernah menyangka keesokan harinya, di tempat kerjanya, ia akan dihadapkan pada sebuah pertemuan yang menjadi hukuman batin paling menyakitkan sepanjang hidupnya. Keesokan paginya, Wulan berangkat bekerja dengan mata bengkak dan sisa sakit hati yang masih mengganjal di dada. Siang itu, rumah makan tempatnya bekerja sangat ramai. Pelanggan datang berbondong-bondong saat jam istirahat. Wulan bergerak ke sana kemari dengan napas terengah-engah, membawa nampan berisi piring-piring kotor. Keringat membasahi dahi dan punggungnya, sementara seragamnya mulai lusuh. Saat ia sedang sibuk membersihkan noda di meja sudut, pengelola rumah makan memanggilnya dengan suara setengah berteriak. Pengelola itu memerintahkan Wulan segera merapikan penampilan dan bersiap melayani sebuah rombongan tamu penting yang baru saja memesan meja paling besar di bagian dalam. Wulan hanya bisa mengangguk. Ia menyeka keringat dengan punggung tangan, lalu berjalan tertatih menuju area itu sambil membawa buku menu. Rombongan tamu penting itu masuk dengan langkah percaya diri, diiringi sapaan hormat dari para penyambut tamu di pintu depan. Mereka adalah sekumpulan petinggi perusahaan, mengenakan pakaian rapi, terlihat sangat makmur. Di barisan paling depan, berjalan sosok pemimpin mereka. Seorang perempuan berhijab yang memancarkan pesona luar biasa. Wulan berdiri di samping meja kosong, menundukkan pandangan, menunggu para tamu mengambil tempat duduk. Namun, ketika perempuan berhijab itu duduk di kursi utama, tepat berhadapan dengan tempat Wulan berdiri, jantung Wulan seakan berhenti berdetak. Ia mengangkat wajah perlahan, dan seketika darahnya terasa menyusut habis dari ujung kepala hingga ujung kaki. Perempuan yang duduk di hadapannya tersenyum ramah kepada rekan-rekannya dengan penampilan teramat anggun. Adalah saya, Rahayu, mantan kakak ipar yang dulu selalu ia remehkan
dan ia usir dari rumahnya sendiri. Mata kami bertemu selama beberapa detik. Saya menghentikan sejenak percakapan dengan rekan kerja, menatap ke arah Wulan. Tidak ada keterkejutan di wajah saya, hanya sorot mata yang sangat tenang. Namun, memiliki daya hancur yang luar biasa. Tangan Wulan mulai bergetar hebat, hingga buku menu nyaris lepas dari genggamannya. Ia ingin berbalik. Ia ingin berlari menjauh dan bersembunyi di ruang belakang. Namun kakinya seakan menempel di lantai. Ia teringat ancaman pemecatan jika berani meninggalkan tamu penting begitu saja. Dengan sisa keberanian dan rasa malu yang menggerogoti jiwanya, Wulan memaksa diri membagikan buku menu kepada setiap orang di meja. Saat ia meletakkan menu di hadapan saya, Wulan menundukkan kepala dalam-dalam. Tak berani mengucapkan sepatah kata pun selama hampir 1 jam penuh. Wulan harus menelan kepahitan yang tak ada ujungnya. Ia mondar-mandir menyajikan berbagai hidangan, menuangkan minuman, dan menuruti setiap permintaan tamu di meja itu. Saya bersikap sangat wajar. Saya berbicara panjang lebar soal urusan bisnis bersama rekan-rekan. Seolah sosok pelayan lusuh yang melayani saya hanyalah angin lalu. Namun bagi Wulan, setiap detik keberadaan saya di sana adalah siksaan batin yang luar biasa. Ia menyadari betapa jauh jarak antara dirinya dan saya sekarang. Saya duduk di tempat yang begitu dihormati, sementara dirinya hanyalah pesuruh yang tak punya nilai. Kenyataan bahwa saya telah memenangkan pertarungan hidup ini dengan telak membuat dada Wulan sesak menahan tangis. Setelah selesai bersantap dan membicarakan urusan pekerjaan, saya meminta nota tagihan. Wulan berjalan mendekat, membawa nampan kecil berisi nota. Tangannya gemetar. Saya mengeluarkan dompet, mengambil beberapa lembar uang bernilai besar, dan meletakkannya di atas nampan. Jumlah itu jauh melebihi total tagihan. Rekan-rekan saya berdiri dan berjalan lebih dulu menuju pintu keluar, meninggalkan saya dan Wulan berdua di dekat meja. Saya perlahan bangkit. Saya rapikan letak pakaian, lalu menatap Wulan dengan senyum tipis. Ambil saja sisa uang kembaliannya untukmu. Kebersihan mejamu cukup memuaskan, kata saya, dengan nada yang sangat lembut, namun menancap tajam bagai ribuan jarum di hati Wulan. Sebelum berbalik pergi, saya menambahkan satu kalimat penutup yang meruntuhkan sisa pertahanan mental adik ipar saya itu. Rajin-rajin bekerja, ya, Wulan. Hidup mandiri itu memang tidak semudah menumpang pada keringat orang lain. Air mata yang sejak tadi ditahan Wulan akhirnya tumpah. Ia menutup wajah dengan sebelah tangan, membiarkan tubuhnya bergetar menahan isak. Sementara saya melangkah tenang meninggalkan tempat itu. Tanpa beban, tanpa penyesalan, melangkah menuju masa depan yang cemerlang. Di saat yang sama, di rumah petak sempit tempat keluarga Damar berlindung, puncak kehancuran akhirnya terjadi. Malam itu, Damar baru pulang dengan tangan kosong. Setelah gagal mendapatkan upah, memungut barang bekas. Rasa lapar yang melilit perut membuatnya mudah tersulut emosi. Bu Sukesi, yang juga tak bisa menahan lapar, terus mengomel. Ia menyalahkan Damar atas semua nasib buruk ini. Ia mengucapkan kata-kata menyakitkan tentang betapa bodohnya putranya yang tidak bisa menjaga istri hingga lepas mesin uang keluarga. Damar yang sudah kehabisan kesabaran membalas teriakan ibunya. Ia menendang pintu, melempar piring seng kosong ke dinding. Ibu yang menyuruhnya pergi, ibu yang mengusirnya dari rumah malam itu. Berhenti menyalahkan saya, teriak Damar dengan urat leher menegang. Kalau saja ibu tidak memaksa Wulan tidur di kamar utama, kita tidak akan jadi pengemis seperti ini. Bu Sukesi menjerit histeris, melempar bantal ke arah putranya sambil terus menyumpah. Suara teriakan, hantaman benda, dan tangisan mereka memecah keheningan malam di permukiman padat itu. Warga yang kesabarannya sudah habis akhirnya mendatangi rumah petak itu. Pengurus warga ditemani belasan laki-laki mendobrak pintu rumah sewaan tersebut. Mereka marah karena keluarga itu tidak hanya belum membayar uang sewa, tetapi juga terus-menerus membuat keributan yang mengganggu lingkungan tanpa rasa kasihan. Pengurus warga menarik lengan Damar dan memerintahkannya membawa ibunya pergi malam itu juga. Barang-barang mereka yang sedikit dilemparkan keluar ke gang yang gelap. Damar hanya bisa menangis pasrah sambil menggendong ibunya yang semakin melemah.
Ia berjalan tanpa tujuan, menembus dinginnya malam, menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya. Kini ia benar-benar menjadi sampah masyarakat. Malam semakin larut menyelimuti ibu kota. Di lantai tertinggi sebuah hunian mewah. Saya berdiri tenang di balkon. Angin malam yang sejuk menerpa lembut kain hijab saya, membawa ketenangan yang mendamaikan jiwa. Di tangan saya tergenggam secangkir teh madu hangat yang masih mengepul. Saya menatap hamparan lampu kota yang berkelap-kelip bagai lautan permata di bawah sana. Ingatan saya sempat melayang pada wajah-wajah orang yang dulu berusaha menghancurkan hidup saya. Namun ingatan itu tidak lagi menyakiti. Ia hanya menjadi pelajaran berharga yang menguatkan pijakan saya. Saya mengangkat cangkir, menyesap kehangatannya perlahan. Saya tarik napas panjang, mengisi paru-paru dengan kebebasan yang mutlak, lalu menghembuskannya bersama seluruh sisa kenangan masa lalu. Dengan seulas senyum tulus, saya bergumam pelan, memecah keheningan malam. Beberapa orang memang tidak pantas dimaafkan. Mereka hanya pantas ditinggalkan untuk dihancurkan oleh keserakahan mereka sendiri. Saya membalikan badan, melangkah masuk ke dalam ruangan yang terang dan hangat. Saya menutup pintu kaca balkon rapat-rapat dan meninggalkan kegelapan masa lalu untuk selama-lamanya. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah mengukur nilai seseorang dari seberapa banyak ia diam dan mengalah. Kadang diamnya seorang perempuan bukanlah tanda kelemahan. Ia hanya sedang menabung kekuatan. Dan jangan pernah menggigit tangan yang selama ini memberimu makan. Karena suatu hari, tangan itu bisa berhenti. Dan kau akan kelaparan oleh keangkuhanmu sendiri. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti Rahayu dulu. Perempuan yang bekerja keras, menafkahi keluarga. Namun pengorbanannya dianggap kewajiban yang tak perlu dihargai. Jika kalian salah satunya, ingatlah, harga diri kalian tidak pernah bisa dibeli dengan kesabaran yang tak berbatas. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Damar. Suami yang lebih memilih membela gengsi keluarganya daripada melindungi istri yang berdiri paling depan untuk mereka. Mereka baru menyadari arti seorang istri ketika istri itu sudah pergi dan tak akan pernah kembali. Dan di luar sana, ada pula para ibu mertua seperti Bu Sukesi yang merasa berhak atas segalanya hanya karena status. Yang lupa bahwa rasa hormat itu harus dibalas dengan rasa hormat, bukan dengan penghinaan. Bagaimana akhir mereka? Damar dan ibunya hidup berpindah-pindah, tanpa rumah, tanpa kehormatan. Wulan terjebak dalam pekerjaan kasar yang dulu ia hina. Sementara Rahayu, perempuan yang mereka usir di tengah malam, kini berdiri di tempat yang jauh lebih tinggi, membangun istana yang lebih megah, tanpa satupun benalu di dalamnya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih untuk menghargai orang yang mencintai kita, atau kehilangan mereka selamanya karena keserakahan. Bagaimana menurut kalian? Apakah yang dilakukan Rahayu sudah benar? Ceritakan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Malam itu seharusnya menjadi malam paling indah bagiku. 7 tahun pernikahan. Aku pulang membawa kue, lilin, dan satu kalimat yang ingin kuucapkan di depan suamiku. Tapi yang kutemukan di ruang tamu adalah seorang perempuan asing yang duduk di kursiku, memakai gaun merah, tersenyum padaku seperti tuan rumah. Lalu ibu mertuaku berdiri dengan suara setenang menyuruh tamu pulang. Ia berkata, "Mulai malam ini, perempuan inilah yang akan mendampingi Reza. Kau keluarlah dari rumah ini." Suamiku tidak mengangkat wajahnya, tidak satu kali pun. Mereka pikir aku perempuan kantoran bergaji kecil yang tak punya kemana-mana. Mereka pikir mengusirku adalah hal termudah di dunia. Mereka tidak tahu siapa yang sebenarnya memiliki gedung tempat mereka semua bekerja. Halo, sahabat semua, selamat datang kembali di kanal Cerita Kita. Ambil posisi ternyaman, siapkan secangkir teh hangat, dan izinkan saya menemani kalian sampai akhir. Karena kisah malam ini tentang seorang perempuan yang dianggap
tidak ada akan berakhir dengan cara yang tak pernah mereka bayangkan. Nama saya Kirana, 34 tahun. Sudah 7 tahun menjadi istri. Dan sudah 7 tahun pula menjadi orang yang paling tidak dianggap di rumah ini, di mata keluarga suami. Saya hanyalah pegawai biasa di sebuah kantor di kawasan Sudirman. Berangkat pagi, pulang malam. Dengan gaji yang menurut mereka tidak pantas disebut. Itulah seluruh diri saya bagi mereka. Tidak ada yang pernah bertanya kantor apa. Tidak ada yang peduli jabatan apa. Bagi mereka, cukup tahu bahwa menantu mereka pulang malam dan tidak membawa kemewahan. Itu sudah jadi alasan untuk merendahkan saya setiap hari. Suami saya bernama Reza, 37 tahun. Dulu, di tahun-tahun pertama, ia adalah lelaki yang lembut. Lelaki yang menjemput saya hujan-hujan, yang menyimpan tiket bioskop pertama kami di dompetnya. Tapi manusia bisa berubah, dan perubahan paling pelan adalah yang paling tidak terasa. Sampai kau sadar, kau sudah tinggal bersama orang asing. Ibu mertua saya bernama Bu Sumarni, 61 tahun. Perempuan yang mengukur nilai seseorang dari merek tas dan nama universitas. Sejak hari pertama saya masuk ke keluarga ini, ia sudah memutuskan bahwa saya tidak cukup. Ada pula bapak mertua, Pak Hardi, lelaki yang lebih banyak diam. Tapi diamnya selalu berpihak pada istrinya. Dan adik ipar saya, Wulan, 29 tahun, yang menatap saya seperti menatap pembantu yang lupa diri. Kami tinggal di sebuah rumah di kawasan Bintaro. Rumah yang katanya dibeli Reza dari hasil kerja kerasnya. Mereka selalu mengulang kalimat itu di depan saya, bahwa saya numpang hidup di rumah hasil keringat suami. Saya hanya tersenyum setiap kali, karena hanya saya yang tahu dari rekening mana uang muka rumah itu dulu berasal. Mari saya ceritakan dari awal, bagaimana sebuah pernikahan bisa membusuk begitu pelan. 7 tahun lalu, saya menikahi Reza saat ia hanya seorang manajer menengah di sebuah perusahaan elektronik. Keluarganya saat itu sedang terhimpit. Usaha kecil bapak mertua nyaris bangkrut dan utang menumpuk. Waktu itu, ayah saya menentang pernikahan ini. Lelaki itu dan keluarganya. Ayah ragu pada mereka, katanya. Tapi saya jatuh cinta. Saya percaya pada Reza yang dulu, yang lembut, yang menggenggam tangan saya dan berkata akan menjaga saya seumur hidup. Saya memohon pada ayah agar memberi saya kesempatan membuktikan bahwa cinta bisa mengubah segalanya. Ayah akhirnya mengalah dengan satu syarat. Saya tidak boleh memberitahu siapapun siapa keluarga saya. Kalau mereka mencintaimu, mereka harus mencintaimu sebagai dirimu, bukan sebagai putri pemilik cahaya Nusantara, katanya. Saya setuju, dan saya tidak pernah menyangka. Syarat itulah yang kelak menyelamatkan saya, sekaligus membuka mata saya pada wajah asli mereka. Saya yang membantu keluarga itu. Saya yang menutup utang mereka, diam-diam, lewat tangan suami, agar harga diri keluarga tetap terjaga. Saya tidak pernah menyebutnya, tidak satu kali pun. Kenapa diam? Karena ayah saya pernah mengajarkan satu hal. Orang yang benar-benar kuat tidak perlu mengumumkan kekuatannya. Ia cukup memilikinya. Ayah saya bukan orang sembarangan. Tapi soal itu nanti. Biarlah dulu mereka mengira saya bukan siapa-siapa. Karena cara terbaik melihat watak asli seseorang adalah dengan membuat mereka percaya kau lemah. Dan 7 tahun ini, saya sudah melihat semuanya. Tahun pertama, ejekan masih halus. Untung Reza mau menikahimu, kata Bu Sumarni sambil tersenyum. Saya anggap itu bercanda. Tahun kedua, mereka mulai menyuruh. Cuci ini, masak itu, layani tamu sampai larut. Saya pulang kerja, dan di rumah saya bekerja lagi tanpa upah, tanpa ucapan terima kasih. Tahun ketiga, Reza naik jabatan, dan entah bagaimana, ia mulai memandang saya dengan tatapan ibunya, seolah saya adalah beban yang ia seret dari masa lalu. Kau itu, pikirkan sedikit reputasiku, katanya suatu malam. Berhenti saja bekerja, atau cari kantor yang lebih pantas. Memalukan, kata itu menancap dan tidak pernah benar-benar saya lupakan. Saya hanya menjawab pelan. Saya mengerti, Mas. Tapi
di dalam hati. Saya menulis catatan, bukan catatan dendam. Catatan fakta, tanggal, kalimat. Siapa berkata apa? Karena suatu hari, catatan akan mengalahkan kata-kata. Setiap malam, mereka membandingkan saya dengan orang lain. Coba lihat anak Bu Ratna jadi manajer bank. Coba lihat menantu sebelah, bawa mobil sendiri. Dan saya yang menyetir mobil paling sederhana, hanya menunduk. Padahal mobil di garasi itu sengaja saya pilih sederhana, karena saya tidak suka pamer. Tapi mereka membaca kesederhanaan sebagai kemiskinan. Dan kesalahan membaca itu kelak akan jadi mahal bagi mereka. Saya ingin kalian mengerti seperti apa 7 tahun itu. Bukan satu peristiwa besar, tapi ribuan luka kecil yang menumpuk pelan-pelan. Pernah, di suatu acara arisan keluarga, Bu Sumarni memperkenalkan saya pada tamu-tamunya. Ini menantu saya, katanya. Maklum, cuma pegawai biasa. Reza dulu salah pilih. Tapi mau bagaimana lagi? Belasan pasang mata menatap saya dengan kasihan. Saya tetap tersenyum, menuangkan teh untuk semua tamu, dan tidak berkata apa-apa. Pernah pula, saat Lebaran, semua menantu lain menerima amplop dan perhiasan dari Bu Sumarni. Saya tidak. Untuk apa aku beri emas pada orang yang tidak tahu cara merawat barang mahal? Katanya, di depan semua orang. Saya hanya membersihkan piring-piring kotor di dapur sampai tengah malam. Sementara mereka bersenang-senang di ruang tengah. Suatu kali, putri kecil kami, Aira, sakit, demam tinggi tengah malam. Saya membangunkan Reza, memintanya menemani ke rumah sakit. Ia hanya membalikan badan. Kau ibunya, urus sendiri. Aku besok ada rapat penting. Saya menggendong Aira sendirian, menyetir sendirian, menunggu di ruang gawat darurat sendirian sampai pagi. Malam itu, sesuatu di dalam hati saya mulai mengeras. Dan ada satu hari yang tidak akan pernah saya lupakan. Hari ketika ibu saya, ibu kandung saya, meninggal dunia. Saya meminta izin untuk pulang ke pemakaman. Bu Sumarni menahan saya. Hari ini ada tamu penting dari kantor Reza. Kau harus melayani mereka dulu. Ibumu sudah meninggal. Mau ditunggu pun tidak akan hidup lagi. Saya melayani tamu-tamu itu dengan tangan gemetar, lalu menangis sendirian di kamar mandi. Dan baru bisa berziarah keesokan harinya, ketika semua sudah selesai. Saya menulis semua itu di buku catatan saya, tanggal demi tanggal. Bukan karena saya ingin membalas, tapi karena saya ingin suatu hari mereka tahu persis apa yang telah mereka lakukan pada manusia yang mereka anggap tidak ada. Setahun terakhir, ada yang berubah pada Reza. Ia mulai sering pulang larut. Wangi parfum yang bukan miliknya menempel di kemejanya. Ponselnya selalu tertelungkup di meja. Suatu malam, ia menyebut satu nama tanpa sadar. Sasha bilang begitu juga. Lalu cepat-cepat ia mengganti topik. Sasha. Saya simpan nama itu. Tidak saya tanyakan. Tidak saya ributkan. Saya hanya mencatat, seperti biasa. Karena perempuan yang sudah terbiasa diremehkan, belajar satu hal penting. Jangan menunjukkan kartumu sebelum permainan benar-benar dimulai. Dan malam itu, di hari ulang tahun pernikahan kami yang ke-7, permainan mereka akhirnya dimulai. Saya pulang lebih awal dari biasanya, membawa kue coklat kecil. Saya membayangkan, mungkin, hanya mungkin, malam ini kami bisa makan bersama seperti dulu. Tapi sepasang sepatu hak tinggi merah sudah tergeletak di teras. Bukan milik saya. Jantung saya berdetak salah. Saya membuka pintu, dan dunia yang saya kira masih berdiri runtuh dalam 1 detik. Perempuan itu duduk di sofa, di tempat saya, mengenakan gaun merah, kaki disilangkan, secangkir teh di tangannya. Seakan ia sudah lama tinggal di sana. Reza duduk di sampingnya, tidak jauh. Terlalu dekat untuk 2 orang yang katanya hanya rekan kerja. Bu Sumarni berdiri di tengah ruangan, dagunya terangkat. Akhirnya kau pulang juga, katanya. Bagus, kami semua menunggumu. Menunggu untuk apa, Bu? Tanya saya. Perempuan bergaun merah itu tersenyum tipis. Halo, Mbak Kirana. Nama saya Sasha. Saya rasa kita perlu bicara sebagai orang dewasa. Sasha,
Nama yang sudah saya simpan berbulan-bulan, kini berdiri di hadapan saya dengan wujud. Mengalah di saat seperti ini, kata Sasha, adalah jalan terbaik untuk kita semua. Mbak, mengalah. Soal pernikahan saya, soal hidup saya, diucapkan oleh perempuan yang baru saya kenal 5 menit lalu. Saya menatap Reza. Mas, jelaskan. Tapi suami saya hanya menunduk, tangannya meremas lutut. Dan dari mulutnya hanya keluar satu kalimat lirih. Maaf, Kir. Tapi mungkin ini memang lebih baik untuk semua. Lebih baik untuk siapa? Bu Sumarni maju selangkah. Dengar. Kirana. Sasha ini perempuan terpandang. Keluarganya punya nama. Ia pantas mendampingi Reza naik lebih tinggi. Sedangkan kau 7 tahun dan kau masih jadi pegawai kecil. Kau menahan anakku jatuh, bukan membantunya naik. Saya berdiri di sana, masih memegang kotak kue coklat yang mulai melembek di tangan saya. Jadi, ibu menyuruh saya keluar dari rumah saya sendiri, kata saya pelan. Demi perempuan ini. Rumah ini milik Reza, sahut Bu Sumarni cepat. Bukan milikmu. Kau tidak punya apa-apa di sini. Saya tersenyum. Untuk pertama kalinya, malam itu, saya tersenyum. Karena di antara semua kalimat yang mereka lemparkan, satu kalimat itulah yang paling jauh dari kebenaran. Tapi malam itu, mereka tidak tahu betapa salahnya mereka. Baik, kata saya. Saya akan keluar. Bu Sumarni terkejut sebentar, lalu wajahnya berubah puas. Nah, begitu. Ternyata kau bisa tahu diri juga. Saya meletakkan kotak kue itu di meja, pelan. Lalu, saya berbalik, mengambil satu koper kecil dari kamar. Hanya berisi pakaian dan satu map dokumen. Map itu. Tidak ada yang tahu apa isinya. Dan, untuk sementara, biarlah begitu. Di ambang pintu, saya berhenti sebentar. Wulan, kata saya pada adik ipar yang sedari tadi merekam dengan ponselnya. Rekam baik-baik malam ini. Kalian akan ingin memutarnya lagi suatu hari nanti. Wulan mendengus. Sok misterius. Pergi sana. Saya pergi. Saya tidak menangis di depan mereka. Air mata saya simpan untuk di dalam mobil, di mana tidak ada yang bisa menjadikannya bahan tertawaan. Malam itu, saya menyetir tanpa tujuan dengan satu kotak kue, satu koper, dan 7 tahun yang baru saja dibuang seperti sampah. Tapi mereka tidak tahu satu hal. Saat seorang perempuan yang sabar, akhirnya kehilangan segalanya. Ia juga kehilangan satu-satunya alasan untuk terus berpura-pura lemah. Saya menelpon satu nomor. Nomor yang sudah lama tidak saya tekan. Nomor Bapak. Tangan saya gemetar memegang setir di pinggir jalan. Di kursi belakang, kotak kue coklat itu masih ada. Sudah hancur bentuknya. 7 tahun. Saya menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, malam itu, saya membiarkan air mata jatuh. Bukan karena saya mencintai Reza. Cinta itu sudah lama mati. Tapi karena saya berduka untuk perempuan yang dulu masuk ke rumah itu dengan begitu banyak harapan. Dan kini, diusir di tengah malam seperti sampah. Saya berduka untuk diri saya yang dulu. Lalu, saya mengusap wajah, menarik napas, dan menekan tombol panggil. Pakistan, kata saya. Suara saya akhirnya bergetar. Saya rasa sudah waktunya saya pulang. Di seberang sana, suara berat ayah saya terdengar tenang. Tidak ada nada terkejut. Seolah ia sudah menunggu kalimat itu sejak lama. Aku sudah menunggu telepon ini selama 7 tahun. Nak, katanya. Aku tidak pernah menyukai cara mereka memperlakukanmu, tapi aku menghormati pilihanmu untuk membuktikan sesuatu. Sekarang, pulanglah. Rumah ini selalu jadi rumahmu. Saya menutup telepon. Dan untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, saya merasa bisa bernapas dengan lega. Mobil saya berbelok, meninggalkan Bintaro, menuju sebuah rumah besar di kawasan Menteng. Rumah tempat saya tumbuh. Rumah yang tidak pernah saya ceritakan pada siapapun di keluarga Reza. Karena ayah saya, Pak Wiryo, adalah pemilik dan pendiri Cahaya Nusantara Group, salah satu kelompok usaha terbesar di negeri ini. Dan perusahaan elektronik tempat Reza bekerja. Tempat ia merasa begitu hebat dengan jabatannya. Itu hanya salah satu anak usaha kecil di bawah payung perusahaan ayah saya.
selama 7 tahun. Saya menyamar sebagai pegawai biasa, bukan karena terpaksa, tapi karena saya ingin tahu apakah ada orang di keluarga itu yang mencintai saya sebagai manusia, bukan sebagai warisan. Sekarang saya tahu jawabannya. Malam itu, di ruang kerja ayah saya yang luas, saya duduk di seberang meja yang sama, tempat saya dulu belajar tentang bisnis sejak remaja. Ceritakan semuanya, kata bapak. Maka saya ceritakan. 7 tahun penghinaan, utang yang saya tutup diam-diam, kalimat memalukan dari mulut suami saya, dan malam ini perempuan bergaun merah di kursi saya. Bapak mendengarkan tanpa memotong. Ketika saya selesai, ia hanya berkata satu hal. Kau ingin keadilan atau kau ingin balas dendam? Saya berpikir lama. Keadilan. Pakistan, tapi keadilan yang membuat mereka tidak akan pernah lupa. Bapak tersenyum tipis. Itu anak ayah. Keesokan paginya, saya tidak lagi pergi ke kantor lama saya. Saya masuk ke gedung utama Cahaya Nusantara Group melalui pintu yang dijaga, naik lift khusus, menuju lantai direksi. Karena mulai hari itu, saya resmi menjabat sebagai Direktur Kepatuhan dan Pengawasan Grup. Jabatan yang sudah lama disiapkan untuk saya, yang selama ini saya tunda demi sebuah penyamaran. Hari pertama, saya berdiri di depan jajaran direksi. Beberapa dari mereka menatap saya dengan ragu. Seorang perempuan muda, datang dari mana-mana, langsung duduk di kursi direktur. Tapi ayah saya hanya berkata satu kalimat. Ini putri saya, Kirana. Ia sudah saya didik untuk pekerjaan ini sejak ia berusia 15 tahun. Selama 7 tahun terakhir, ia memilih bekerja diam-diam di lapangan untuk memahami bisnis ini dari bawah. Tidak ada yang lebih layak. Saya melihat tatapan ragu itu perlahan berubah. Karena dalam rapat pertama itu juga, saya menunjukkan beberapa kejanggalan dalam laporan keuangan grup yang selama bertahun-tahun lolos dari perhatian. Angka-angka yang hanya bisa dilihat oleh orang yang benar-benar pernah bekerja di lapangan. Ruangan itu terdiam, dan ragu berubah menjadi hormat. Tugas pertama saya, atas persetujuan Dewan Direksi, adalah meninjau kembali seluruh anak usaha grup, termasuk perusahaan elektronik tempat Reza bekerja. Bukan karena dendam, begitulah yang saya katakan dalam rapat. Tapi karena selama bertahun-tahun, ada satu anak usaha yang laporannya selalu janggal. Selalu ada angka yang tidak cocok. Dan kebetulan, perusahaan itulah tempat suami saya menjabat sebagai kepala divisi. Saya membuka berkas-berkas lama, dan apa yang saya temukan membuat saya terdiam. Bukan karena terkejut, tapi karena selama ini saya sudah curiga, dan kini bukti itu terbentang di depan mata. Tapi malam itu, di kantor yang sepi, saya belum tahu seberapa dalam lubang yang sudah mereka gali sendiri. Selama 2 minggu, saya bekerja dalam diam, mempelajari setiap aliran dana di perusahaan elektronik itu, setiap kontrak pengadaan, setiap mitra usaha, setiap tanda tangan. Saya membuat sebuah peta di atas dinding ruang kerja. Saya tempelkan kertas-kertas, nama, tanggal, angka. Sedikit demi sedikit, gambar besar itu mulai muncul. Dan setiap kali satu potongan jatuh ke tempatnya, dada saya terasa makin dingin. Temuan pertama datang dari laporan pengadaan. Reza, sebagai Kepala Divisi Pengadaan, selama 3 tahun terakhir, menandatangani kontrak dengan satu perusahaan pemasok bernama PT Sinar Abadi. Harga komponen selalu 20% di atas harga pasar. Selisihnya entah kemana. Temuan kedua, lebih dalam. Saya menelusuri PT Sinar Abadi sampai ke akta pendiriannya. Dan di daftar pemegang sahamnya, ada satu nama yang membuat saya menahan napas. Sasha Pradipta, perempuan bergaun merah itu, pelakor itu. Ternyata bukan sekedar selingkuhan. Ia adalah rekan bisnis suami saya dalam permainan yang merugikan perusahaan grup ayah saya selama bertahun-tahun. Mereka berdua, suami saya dan perempuan itu, sudah lama bekerja sama menggerogoti perusahaan dari dalam. Dan ibu mertua saya, Bu Sumarni, namanya muncul sebagai penampung dana di sebuah rekening atas nama keluarga. Temuan ketiga adalah yang paling membuat saya muak. Saya menemukan bahwa sebagian dari uang itu
dipakai untuk membeli sebuah rumah mewah di kawasan Pondok Indah. Rumah yang, menurut rencana mereka, akan menjadi tempat tinggal Reza dan Sasha setelah menikah. Rumah yang dibangun di atas uang curian untuk merayakan pengusiran saya. Temuan keempat, saya menemukan bahwa Wulan, adik ipar saya, dipasang sebagai komisaris boneka di salah satu perusahaan perantara. Ia menerima gaji bulanan tanpa pernah bekerja sehari pun. Seluruh keluarga itu ternyata hidup dari uang yang bukan hak mereka. Mereka mengusir saya bukan hanya karena perempuan baru. Mereka mengusir saya karena saya, si pegawai kecil yang rajin, mulai terlalu sering bertanya soal angka di rumah. Beberapa bulan sebelum malam itu, saya pernah tak sengaja melihat sebuah dokumen kontrak di meja kerja Reza. Dan saya bertanya, kenapa harganya begitu tinggi? Wajahnya saat itu langsung berubah. Mereka pikir menyingkirkan saya akan menutup mulut saya selamanya. Mereka tidak tahu. Mereka baru saja menyingkirkan satu-satunya orang yang punya kuasa untuk membongkar semuanya. Saya menyusun semua bukti, rapi, hitam di atas putih. Saya membuat salinan dalam 3 rangkap, menyimpannya di 3 tempat berbeda. Bukan untuk diumbar di media sosial seperti perempuan yang marah, tapi untuk diserahkan ke tempat yang benar, pada waktu yang tepat. Sementara saya bekerja. Gangguan dari keluarga itu tidak berhenti. Telepon dari Reza mulai berdatangan. Awalnya marah. Kau di mana? Kau pikir kau bisa kabur dari urusan perceraian? Saya tidak menjawab. Saya biarkan ia bicara sendiri. Lalu Bu Sumarni mengirim pesan bertubi-tubi. Mengancam akan menyebarkan kabar bahwa saya istri yang kabur dari rumah. Bahwa saya perempuan tak tahu diri, bahwa saya menelantarkan suami. Ia bahkan menelpon beberapa kerabat saya yang lama, menceritakan versi cerita yang sudah ia balik sedemikian rupa. Saya membiarkannya, karena saya tahu sebentar lagi tidak ada satupun dari kerabat itu yang akan percaya padanya. Suatu hari, Wulan datang ke kantor lama saya, kantor yang sudah saya tinggalkan, sambil membawa kamera. Ia ingin merekam saya sedang bekerja sebagai pegawai rendahan untuk dijadikan bahan tertawaan. Tapi tentu saja, saya sudah tidak ada di sana. Petugas keamanan hanya berkata bahwa tidak ada pegawai bernama Kirana di lantai itu. Wulan pulang dengan bingung. Masih tidak mengerti, lalu mereka mencoba cara lain. Cara yang paling rendah. Suatu sore, Bu Sumarni menelponku. Kali ini, nadanya berubah, manis dibuat-buat. Kirana, soal Aira, katanya. Bagaimanapun, ia cucu kami. Kalau kau mau kami tenang, bawa ia ke sini. Biar ia tinggal bersama keluarga ayahnya. Itu lebih baik untuknya. Saya tahu persis apa yang mereka mau. Mereka mulai mencium bahwa ada sesuatu yang tidak beres di perusahaan. Dan mereka ingin Aira sebagai jaminan. Anak 2 tahun, dijadikan alat tawar-menawar. Bu, kata saya, tenang. Saat ibu mengusir saya di malam hari ulang tahun pernikahan kami, apakah ibu memikirkan Aira? Saat Reza melepaskan nafkah anaknya sendiri di pengadilan, apakah ada yang ingat pada Aira? Sekarang, ketika ibu butuh sesuatu, baru Aira jadi cucu yang berharga. Tidak. Bu, putri saya bukan kartu tawar. Jangan pernah hubungi saya soal ini lagi. Saya tutup telepon. Tangan saya gemetar, bukan karena takut, tapi karena marah. Pada saat itu, apapun rasa kasihan yang mungkin masih tersisa di hati saya, lenyap sepenuhnya. Mereka tidak pantas mendapat belas kasihan. Mereka hanya pantas mendapat keadilan. Lalu nada Reza berubah. Beberapa hari kemudian, ia menelpon lagi. Kali ini suaranya gugup. Kir, ada orang dari grup pusat yang memeriksa divisi kita. Tim audit khusus. Kau tahu sesuatu? Tidak mungkin. Kau kerja di perusahaan kecil. Mana mungkin tahu? Lupakan. Saya hampir tertawa. Ia masih mengira saya pegawai kecil. Bahkan saat tanah di bawah kakinya mulai longsor. Ia tetap tidak bisa membayangkan bahwa perempuan yang ia usir adalah orang yang menggerakkan semuanya. Suatu pagi, tim audit grup turun langsung ke kantor perusahaan elektronik itu. Mereka menyegel ruang kerja Reza, meminta seluruh dokumen, dan memeriksa setiap komputer. Saya mendengar laporannya dari Pak Tono. Katanya, Reza berdiri di tengah ruangan dengan wajah pucat. Berkali-kali bertanya,
siapa yang memerintahkan pemeriksaan ini? Dan tidak ada satupun yang menjawab. Para karyawan yang dulu menghormatinya, kini menatapnya dengan tatapan berbeda. Pada hari itu, ia menelepon ibunya dengan panik. Dan Bu Sumarni, yang dulu begitu garang, hanya bisa berkata, "Tenang, Nak, pasti ini salah paham. Keluarga kita tidak mungkin disentuh siapa-siapa. Mereka masih tidak tahu siapa yang berdiri di balik semua ini. Mereka masih mengira diri mereka tak tersentuh. Itulah harga dari merendahkan seseorang terlalu lama. Kau menjadi buta pada bahaya yang berdiri tepat di depanmu. Dalam proses ini, saya tidak sendirian. Ada Pak Tono, Kepala Tim Hukum Grup. Lelaki tua yang sudah bekerja untuk ayah saya sejak saya masih kecil. Ia membantu saya memastikan setiap langkah berjalan sesuai hukum. Tidak ada celah, tidak ada yang bisa dibalik. Bu Kirana, katanya suatu malam, sambil menata berkas. Anda yakin ingin meneruskan ini sampai akhir? Mereka tetap keluarga ayah dari putri Anda. Saya menatap tumpukan dokumen itu lama. Pak Tono, kata saya, selama 7 tahun saya memilih diam demi keutuhan keluarga itu. Saya menutup utang mereka. Saya menelan setiap hinaan. Saya bahkan tidak pulang ke pemakaman ibu saya sendiri demi melayani tamu mereka. Dan apa balasannya? Mereka membawa perempuan lain ke kursi saya dan menyuruh saya keluar di malam hari ulang tahun pernikahan kami. Tidak. Pakistan. Saya tidak meneruskan ini karena dendam. Saya meneruskan ini karena uang yang mereka curi itu adalah uang ribuan karyawan grup ini. Keadilan tidak boleh berhenti hanya karena pelakunya kebetulan pernah saya panggil keluarga. Pak Tono mengangguk pelan. Ayah Anda benar, Anda memang berbeda. Sementara itu, ada satu momen yang ingin saya ceritakan. Suatu sore, sebelum semua meledak, saya sengaja datang sekali lagi ke rumah Bintaro untuk mengambil sisa barang saya, kata saya. Tapi sebenarnya, untuk melihat wajah mereka satu kali terakhir sebelum dunia mereka runtuh. Bu Sumarni membuka pintu dengan wajah masam. Mau apa lagi kau kesini? Hanya mengambil barang. Bu, kata saya, tenang. Sasha duduk di ruang tengah. Masih di kursi yang sama, tersenyum, mengejek. Reza berdiri di dekat tangga, menghindari tatapan saya. Cepat ambil dan pergi, kata Bu Sumarni. Jangan kotori rumah ini lebih lama. Saya mengambil kotak kecil berisi barang saya. Lalu, di ambang pintu, saya berhenti dan menoleh pada mereka semua. Bu, kata saya ingin berterima kasih. Bu Sumarni mengernyit. Terima kasih untuk apa? Untuk mengajari saya satu hal penting, bahwa kesetiaan yang diberikan pada orang yang salah hanya akan dianggap kelemahan. 7 tahun saya belajar itu dari ibu. Sekarang, saya sudah lulus. Sasha tertawa kecil. Sok bae Jack. Pegawai kecil, tetap pegawai kecil. Mbak, saya menatapnya. Mungkin, kata saya. Tapi ingat kalimat itu baik-baik, ya. Suatu hari, kau akan ingin menariknya kembali. Saya pergi. Mereka tertawa di belakang saya, mengira saya hanya berlaga. Mereka tidak tahu bahwa esok lusa, tawa itu akan berubah menjadi tangisan. Sementara itu, undangan pernikahan Reza dan Sasha sudah disebar. Mereka tidak menunggu perceraian selesai. Bu Sumarni bahkan memajang foto Sasha di ruang tamu, menggantikan foto pernikahan saya yang dibuang entah kemana. Wulan mengunggah foto-foto persiapan pesta di media sosial. Akhirnya keluarga kami dapat menantu yang pantas, tulisnya. Yang lama cuma beban. Saya membaca semua itu dengan tenang. Setiap kalimat hinaan saya simpan. Bukan untuk menyakiti diri sendiri, tapi karena saya tahu suatu hari semua ini akan jadi catatan tentang siapa mereka sebenarnya. Saya tidak membalas satupun. Diam saya bukan kelemahan. Diam saya adalah perhitungan. Dan akhirnya, pagi itu tiba. Di gedung utama Cahaya Nusantara, Dewan Direksi menggelar rapat tertutup. Hasil audit Divisi Pengadaan Perusahaan Elektronik resmi diserahkan. Bersama rekomendasi. 3 nama disebut sebagai pihak yang diduga melakukan penggelapan dan persekongkolan dalam pengadaan. Reza Mahendra, Sasha Pradipta, dan 1 rekening penampung atas nama Sumarni Wibowo. Kerugian perusahaan ditaksir mencapai 12 miliar rupiah selama 3 tahun.
Berkas itu diserahkan ke pihak berwajib, bukan oleh perempuan yang marah dan membalas dendam, tapi melalui prosedur resmi oleh seorang direktur kepatuhan yang menjalankan tugasnya. Sore harinya, telepon saya berdering. Nomor Reza, saya angkat. Untuk pertama kalinya sejak malam itu, saya menjawab teleponnya. Kirana. Suaranya panik. Tidak ada lagi nada merendahkan. Ada penyelidikan. Mereka membekukan rekening. Aku tidak mengerti apa yang terjadi. Kau dengar sesuatu. Saya dengar banyak hal. Mas, kata saya, tenang. Tolong, kalau kau tahu siapa yang melakukan ini, tolong bicara pada mereka. Aku suamimu, mantan suami, kata saya. Dan saya tidak perlu bicara pada siapapun. Mas, karena yang mengajukan audit itu adalah saya. Hening panjang di seberang sana. Lalu, suara tercekat. Kau, apa maksudmu? Nama saya Kirana Wiryo, kata saya. Putri tunggal pemilik Cahaya Nusantara Group. Pemilik dari grup yang menaungi perusahaan tempat kau merasa begitu hebat. Selama 7 tahun aku membiarkan kalian mengira aku tidak punya apa-apa. Sekarang kalian tahu betapa salahnya kalian. Telepon di seberang nyaris jatuh. Saya bisa mendengarnya. Yang mengusirku dari rumah, lanjut saya, adalah pilihan kalian sendiri. Reza, aku hanya menjalankan keadilan. Selamat sore. Saya tutup telepon itu. Tak lama, telepon berikutnya masuk. Bu Sumarni. Suaranya melengking. Apa yang kau lakukan? Kau mau menghancurkan keluarga kami. Beraninya orang sepertimu. Selamat sore, Bu, kata saya. Orang seperti saya, ibu bahkan tidak pernah tahu siapa saya. Itu masalah ibu, bukan masalah saya. Awas kau, aku akan cari tahu cara kotormu jadi direktur. Silakan cari, jawab saya. Saya tidak melakukan satu pun kesalahan. Yang melakukan kesalahan adalah orang-orang yang namanya sekarang ada di berkas penyelidikan. Periksa saja sendiri. Saya tutup telepon itu juga. Mereka masih berteriak ke ruang kosong. Mereka masih tidak mengerti bahwa badai ini mereka panggil sendiri. Malam itu, berita mulai bermunculan. Sebuah perusahaan elektronik di bawah grup besar tengah diselidiki atas dugaan korupsi pengadaan. Beberapa nama disebut, aset dibekukan. Pernikahan Reza dan Sasha yang seharusnya digelar minggu itu dibatalkan dalam semalam. Gedung sudah disewa, undangan sudah disebar. Tapi tidak ada pengantin yang bisa berdiri di pelaminan ketika keduanya sedang dimintai keterangan. Sasha menghilang lebih dulu. Perempuan yang dulu duduk di kursi saya dengan begitu percaya diri, kini sibuk menyelamatkan dirinya sendiri, meninggalkan Reza tanpa menoleh. Karena bagi perempuan, seperti itu. Cinta hanya selama ada uang, dan uang sudah dibekukan. Saya kemudian tahu, melalui Pak Tono, bahwa Sasha bahkan menyerahkan semua bukti komunikasi dengan Reza kepada penyidik. Ia berusaha menjadikan dirinya saksi yang bekerja sama, agar hukumannya ringan. Ia melemparkan seluruh kesalahan pada Reza, lelaki yang demi dirinya telah membuang istri dan anaknya. Kini dibuang juga olehnya tanpa belas kasihan. Begitulah persekutuan yang dibangun di atas keserakahan. Ia runtuh justru di saat paling dibutuhkan. Lalu terjadilah sesuatu yang tidak saya duga. Suatu malam, mobil ayah saya tiba di rumah Menteng, dan di belakangnya menyusul sebuah mobil tua. Dari dalamnya turun Bu Sumarni dan Pak Hardi. Mereka datang ke rumah ayah saya. Saya mengintip dari jendela lantai 2. Bu Sumarni, perempuan yang dulu mengangkat dagunya di depan saya, kini berdiri di teras dengan tubuh membungkuk. Ketika bapak keluar menemui mereka, Bu Sumarni langsung menangis. Pak Wiryo, tolong, katanya. Saya tidak tahu kalau Kirana adalah putri bapak. Sungguh, saya tidak tahu. Kalau saya tahu, tidak mungkin saya berani. Tolong, hentikan penyelidikan ini. Anak saya bisa masuk penjara. Ayah saya menatap mereka dengan tenang. Bu, katanya dengan suara berat. Anda berkata, kalau Anda tahu, Kirana, putri saya, Anda tidak akan berani memperlakukannya seperti itu. Apakah Anda mendengar perkataan Anda sendiri? Bu Sumarni terdiam. Artinya, lanjut Bapak. Anda memperlakukannya seburuk itu karena Anda mengira ia tidak punya siapa-siapa. Karena Anda mengira ia lemah
dan tak berdaya. Bukan harga diri Anda yang menahan Anda berbuat jahat, melainkan ketakutan akan kekuasaan. Itulah masalah Anda yang sebenarnya. Pak Hardi mencoba bicara. Pakistan, kami mohon. Demi cucu kami, Aira, ayah saya tersenyum dingin. Cucu Anda, saya dengar di rumah ini, Anda dan keluarga Anda hendak menukar Aira di pengadilan supaya sama-sama enak. Jangan pakai nama cucu untuk menyelamatkan diri sekarang. Dan satu hal yang membuat saya bangga pada ayah saya seumur hidup, ia tidak meninggikan suara sedikit pun. Ia hanya berkata, penyelidikan ini bukan urusan keluarga. Ini urusan hukum. Uang yang anak Anda curi adalah uang dari ribuan karyawan saya. Saya tidak punya kuasa untuk menghentikannya. Dan seandainya pun punya, saya tidak akan. Pulanglah. Mereka pulang dengan tangan kosong. Saya tidak turun menemui mereka. Tidak perlu, karena keadilan tidak butuh kemenangan yang berisik. Beberapa hari kemudian, kami bertemu di ruang sidang. Bukan sidang pidana itu, melainkan sidang perceraian di pengadilan agama. Reza datang dengan wajah yang sudah berbeda. Tidak ada lagi kesombongan. Hanya seorang lelaki yang baru sadar telah menukar emas dengan kerikil. Dan kini tidak punya keduanya. Sebelum sidang dimulai, ia sempat mendekati saya di lorong pengadilan. Kir, katanya lirih. Aku salah, aku tahu aku salah. Tapi tolong, demi 7 tahun kita, ringankan sedikit hukuman ibuku. Saya menatapnya. 7 tahun kita, kata saya. Mas, selama 7 tahun itu, kau pernah membelaku 1 kali saja. Saat ibumu menghinaku, kau diam. Saat aku menutup utang keluargamu, kau biarkan mereka mengira aku numpang hidup. Saat ibuku meninggal dan aku tidak boleh pulang, kau di mana? Sekarang kau bicara soal 7 tahun kita. Tidak ada kita, Mas. Hanya ada aku yang bertahan dan kalian yang menikmati. Reza menunduk. Tidak ada satu kata pun yang bisa ia balas. Hakim membuka berkas mengenai hak asuh anak. Saudara memiliki seorang putri berusia 2 tahun. Benar. Ya, saya belum sempat menceritakannya. Kami memiliki seorang putri kecil, Aira, 2 tahun. Selama ini ia tinggal bersama saya sejak malam pengusiran itu. Reza berbisik dengan pengacaranya, lalu mengangkat wajah. Saya menyerahkan hak asuh sepenuhnya pada istri saya. Dan saya juga melepaskan kewajiban nafkah. Ruang sidang sempat hening. Bahkan hakim tampak terkejut. Bu Sumarni yang duduk di belakang menimpali. Sebagai gantinya, kami tidak menuntut harta bersama supaya sama-sama selesai, beres. Kan, saya menoleh padanya. Bu, kata saya. Aira itu cucu ibu, bukan barang dagangan yang bisa ditukar supaya sama-sama enak. Bu Sumarni terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya kalimat untuk membantah. Hakim menyimpulkan dengan tegas. Hak asuh penuh jatuh pada saya soal nafkah. Hakim menjelaskan bahwa secara hukum, itu kewajiban yang tak bisa begitu saja dilepaskan. Saya berdiri. Saya menolaknya. Yang mulia, kata saya. Saya akan membesarkan putri saya dengan kekuatan saya sendiri. Saya tidak memerlukan 1 rupiah pun dari pihak yang pernah menyebut saya memalukan. Reza menatap saya, dan di tatapan itu untuk sesaat ada sesuatu yang menyerupai rasa terima kasih, yang justru membuat saya merasa jijik. Sidang selesai. Saya melangkah keluar tanpa menoleh ke belakang. 7 tahun yang membusuk itu akhirnya selesai dalam 1 pagi. Bulan-bulan berikutnya bergerak cepat, seperti air yang akhirnya menemukan jalannya. Perusahaan elektronik itu direstrukturisasi total di bawah pengawasan grup. Reza kehilangan jabatan, kehilangan nama, dan menghadapi proses hukum yang panjang. Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara untuk peran utamanya dalam penggelapan, meski sebagian dikurangi karena pengembalian aset. Setelah keluar nanti, tidak ada satupun perusahaan besar yang mau menerima lelaki dengan catatan seperti itu. Pak Hardi, bapak mertua yang dulu selalu berpihak pada istrinya, terpaksa menjual sisa usahanya untuk biaya pengacara, rumah Bintaro yang dulu mereka banggakan, yang katanya hasil keringat Reza, akhirnya disita. Karena sebagian uang mukanya
ternyata berasal dari dana yang bermasalah. Mereka harus pindah ke sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota. Bu Sumarni, yang dulu mengukur orang dari merek tas dan nama universitas, menghadapi proses hukum atas rekening penampung yang dipakai keluarganya. Ia mendapat hukuman percobaan dengan kewajiban mengembalikan dana. Kemewahan yang ia banggakan satu persatu lenyap. Tas-tas mahalnya dijual untuk membayar denda. Perempuan yang dulu malu punya menantu pegawai kecil, kini harus bekerja membantu di dapur sebuah rumah makan untuk menyambung hidup. Wulan menghapus semua unggahannya. Akun yang dulu penuh pamer, kini sunyi. Posisi komisaris boneka yang dulu memberinya gaji tanpa kerja, tentu saja hilang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia harus benar-benar mencari pekerjaan. Tidak ada lagi foto menantu yang pantas. Karena menantu yang pantas itu pun sudah lama menghilang, meninggalkan keluarga itu dalam reruntuhan yang mereka bangun sendiri. Dan Sasha, perempuan bergaun merah itu lolos dari hukuman berat karena bekerja sama dengan penyidik. Tapi namanya sudah tercemar di kalangan bisnis. Tidak ada yang mau berurusan dengannya lagi. Ia menghilang ke kota lain, memulai dari nol, membawa reputasi sebagai perempuan yang mengkhianati semua orang demi dirinya sendiri, termasuk lelaki yang demi dirinya telah membuang keluarganya. Saya tidak menikmati kehancuran mereka. Sungguh, saya hanya merasa semua kembali ke tempatnya. Apa yang mereka tabur, akhirnya mereka tuai sendiri. Saya bahkan di satu titik merasa kasihan. Tapi rasa kasihan itu tidak mengubah apapun. Karena keadilan bukan soal perasaan saya. Keadilan soal apa yang benar. Sementara itu, hidup saya pelan-pelan pulih. Saya dan Aira tinggal di rumah menteng bersama bapak. Setiap pagi saya berangkat ke kantor sebagai direktur. Dan setiap malam saya pulang sebagai ibu. Aira tumbuh dengan tawa yang kembali. Di rumah yang penuh kehangatan. Jauh dari ketegangan yang dulu mengisi setiap sudut rumah Bintaro. Di kantor, saya menerapkan sistem pengawasan baru di seluruh anak usaha. Dalam setahun, tingkat kecurangan di grup turun drastis. Saya membangun sebuah tim audit independen, melatih orang-orang muda yang jujur, dan menutup celah-celah yang selama ini dimanfaatkan orang seperti Reza. Pekerjaan itu berat, tapi setiap kali saya menutup satu kebocoran, saya merasa membayar kembali 7 tahun yang hilang. Dalam sebuah rapat besar, ayah saya berdiri di depan jajaran direksi dan berkata, "Berkat Direktur Kirana, grup kita menjadi jauh lebih bersih dan transparan. Audit yang ia lakukan menyelamatkan miliaran rupiah dan yang lebih penting, mengembalikan kepercayaan ribuan karyawan kita." Tepuk tangan memenuhi ruangan. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, nama saya disebut dengan hormat, bukan dengan ejekan. Saya teringat 7 tahun lalu, ketika nama yang sama diucapkan dengan nada kasihan di acara arisan Bu Sumarni. Betapa jauh perjalanannya. Ada satu momen kecil yang membekas. Beberapa rekan kerja saya yang dulu di kantor tempat saya menyamar mengetahui kebenaran identitas saya dari berita. Salah satu dari mereka, seorang perempuan yang dulu sering berbagi makan siang dengan saya, mengirim pesan. "Mbak Kirana, ternyata kau orang besar dan kau tidak pernah memperlakukan kami yang kecil dengan rendah. Itulah yang membuatmu pantas." Pesan itu lebih dari semua gelar, membuat saya merasa berhasil. Suatu sore, di koridor kantor, saya bertemu seseorang yang tak terduga. Reza berdiri dengan seragam kurir, memegang amplop dokumen di tangannya. Wajahnya kuyu, tubuhnya kurus. "Kirana," katanya pelan, "aku mengantar paket ini untuk kantormu." Saya mengambil dokumen itu. "Terima kasih, Kirana. Tunggu." Suaranya bergetar. "Bolehkah aku melihat Aira?" "Sekali saja." Aku menyesal, sungguh menyesal. Saya menatapnya sebentar. Lelaki yang dulu menyuruh saya keluar dari rumah, kini memohon untuk melihat anaknya di koridor kantor saya. "Kau sudah melepaskan hak itu secara hukum." "Mas," kata saya. "Dan saya tidak akan pernah menunjukkan putri saya pada orang yang pernah menyebut ibunya memalukan." Menyesallah sendiri. Saya berbalik dan masuk ke kantor. Saya tidak menoleh. Tidak ada lagi yang tersisa untuk ditoleh. Malam itu,
di rumah. Saya makan bersama Bapak dan Aira. Saya menceritakan pertemuan tadi. Bapak hanya mengangguk. Itu akibat perbuatannya sendiri. Lalu Aira kecil dengan suaranya yang masih cadel berkata, "Mama besok ke kantor lagi." "Iya." "Sayang, Mama harus bekerja. Mama hebat," katanya. Dua kata itu menghangatkan seluruh diri saya, lebih dari semua tepuk tangan di ruang rapat. Suatu malam, sebelum tidur, Aira pernah bertanya, "Mama, aku punya papa." Saya terdiam sejenak. Lalu, saya memeluknya dan berkata, "Kamu punya mama yang akan selalu ada, dan kamu punya kakek yang sangat menyayangimu. Itu sudah lebih dari cukup." "Sayang." Aira tersenyum dan tertidur dalam pelukan saya. Saya berjanji dalam hati, ia tidak akan pernah merasakan satu detik pun dari penghinaan yang dulu saya alami. Setelah menidurkan Aira, saya kembali ke ruang kerja. Saya membuka buku catatan lama saya, buku yang selama 7 tahun saya isi dengan tanggal, kalimat, dan penghinaan. Saya membaca halaman demi halaman. Tahun pertama, untung Reza mau menikahimu. Tahun keempat, malam saya menangis di kamar mandi karena tidak boleh pulang ke pemakaman ibu. Halaman terakhir, malam pengusiran itu, dengan satu kalimat yang saya tulis dengan tangan gemetar. Hari ini, mereka membuang saya. Suatu hari, kebenaran akan membuang mereka. Kebenaran itu sudah datang, pelan, tenang, tanpa teriakan. Persis seperti yang saya inginkan. Saya menutup buku itu untuk selamanya. Lalu saya menyimpannya di laci paling bawah. Bukan untuk dibaca lagi, tapi untuk mengingatkan saya pada perempuan yang dulu bertahan. Agar saya tidak pernah lagi membiarkan siapapun memperlakukan saya seperti itu. Di luar jendela, lampu kota berkelip tenang. Masa lalu sudah mengalir. Seperti air sungai yang tidak pernah kembali. Yang tersisa hanya hari esok. Catatan mengalahkan kata-kata. Aturan mengalahkan gengsi. Dan yang asli, pada akhirnya, pasti akan bersinar. Saya sudah membuktikannya bahwa saya bisa berdiri sendiri, bahwa orang yang berpegang pada prinsip pada akhirnya yang akan menang. Cerita kita hari ini sampai di sini, sahabat semua. Di luar sana ada banyak perempuan yang hidup seperti saya dulu. Diremehkan di rumahnya sendiri, dianggap tidak ada, disuruh mengalah terus-menerus, sampai lupa pada kekuatannya sendiri. Untuk kalian, ingatlah satu hal. Nilai diri kalian tidak ditentukan oleh orang yang memandang rendah. Nilai itu kalian tentukan sendiri. Ada juga banyak suami seperti Reza di luar sana yang menukar pasangan setia dengan kilau sesaat, lalu baru menyesal ketika semuanya sudah hilang. Penyesalan yang datang terlambat hanyalah penyesalan. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Sumarni yang mengukur menantu dari penampilan, dari merek, dari gaji, dan lupa mengukur dari hati. Sampai mereka kehilangan justru orang yang paling tulus. Cerita ini mengajarkan kita, jangan pernah merendahkan seseorang hanya karena ia memilih untuk diam. Dan jangan pernah mengira bahwa kesederhanaan adalah kelemahan dalam hidup. Kita selalu punya pilihan untuk bertahan, untuk bangkit, dan untuk membuktikan siapa diri kita yang sebenarnya. Kemenangan yang paling indah bukanlah yang paling ribut, melainkan yang paling tenang. Jika cerita malam ini menyentuh hati kalian, tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, supaya kita bisa kembali bertemu di kisah berikutnya. Dan ceritakan perasaan kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir.